Nah, ini saya mau mengenalkan atau mereview Kubota traktor L4018. Ini dari Pilar Agri, dealer di Lampung Kota Metro. Ya, mungkin banyak teman-teman yang udah mereview atau ngasih tahu gimana spek-speknya traktor ini. Ini dikit-dikit kita ulas lagi. Traktor ini ukurannya sedang ya teman-teman. Traktor ukuran sedang, jadi bisa bekerja di sawah maupun peladangan juga bisa, karena persawahan atau peladangan di sini kan nggak terlalu luas-luas, standar, jadi cukup lah kalau traktor ini buat operasional di sawah maupun darat. Nah, nggak usah lama-lama, ini kita kenalkan Kubota L4018 seri L. Ini 40 HP ataupun horsepowernya 40. Ini keluaran terbaru ya Cak ya, termasuk yang pertama awal keluar dia L36, terus muncullah seri L40 ini. Dari segi fog lamp, lampunya udah ganteng, udah sipit lah. Lampunya masih boklam ini ya, lampunya masih boklam. Nah, di sini ada LED penerangan kanan kiri. Jadi kalau kita bekerja di malam hari, terutama kalau kita di petaan sawah, kebantu banget ini. Jadi bisa operator bisa melihat kanan kirinya jelas kalau malam, kebantu banget ini. Nah, kita kenalkan fitur-fiturnya ataupun fungsi-fungsi ataupun kegunaannya. Ini mohon maaf, ini habis kerja dari di lahan agak basah, jadi kotor kayak gini. Nah, dari depan sini ya, ini ada bumper pengaman ya, parasi, sekalipun juga bisa buat pengaman di depan ini, menghindari kalau ada insiden ataupun apa, biar kena dulu bumper ini. Di sini ada pemberat depan supaya dia bisa seimbang mengimbangi implement yang di belakang. Ini berat berat dari satu biji ini 20 kilo. Jadi ini ada 100 kilo beban yang di depan ini buat mengimbangi yang di belakang, karena implement belakang kan ya berat. Terus di sini ada buat kisi-kisi angin depan ini, buat udara yang dari radiator. Ini kalau kerja kita harus, apalagi kalau di lahan jagung, kita harus telaten bersihin ini. Kalau enggak ini menyumbat, bisa overheat mesin. Ini ban kita pakai ban Dunlop ring. Ban Dunlop ukuran berapa ini? Ring 16. Oh, ini kita pakai ring 16, baut 6. Ini knalpot variasi aja, ini knalpot variasi supaya kalau aslinya kan dia cuma kepotong segini ya, dia bisa mengaruhi panas ban juga sebenarnya, uapnya panas. Jadi kalau kita agak dibikin gini kan, udara dari pembuangan exhaust ini
kebuang ke atas. Lebih baik lagi kalau ini kita agak ditinggikan lagi ini knalpotnya, biar supaya angin dari exhaust ini enggak ke belakang ke pengemudi. Nah, ini kita ada parasi tambahan ya ini ya, cuma tambah-tambahan aja, kayak spion kita bikin kayak gini, cuma buat parasi aja lah. Nah di sini ini ada gas, ini gas kaki, ini ada gas kaki, fungsinya ya buat berjalannya mesin. Ini ada gas tangan, kalau kita kaki biar supaya istirahat dari gas kaki kita pakai gas tangan ini juga ya, memudahkan ini. Ini stop kontaknya, stop kontak. Ini rem kanan kiri ini bisa kita putus. Kalau kita injek sini rem bagian kanan yang beroperasi, kalau kita injek yang sebelah kiri rem ban belakang yang kiri beroperasi. Kalau kita dua-duanya kita kunci, otomatis dua ini mengerem semua. Diharuskan kalau kita berjalan kita harus pakai dua rem kita kunci, kecuali kalau kita kerja atau pergi, kalau di lahan basah sawah bisa kita otomatiskan kanan kiri kita putus, jadi bisa buat belok itu cepet buat belok. Nah ini ada kunci, ini ada pengunci rem ini gunanya kalau kita sewaktu di tanjakan kita nggak mau kaki capek nginjek rem, kita pakai pengunci rem ini. Di sini ada tuas PTO buat pengoperasian alat rotari. Nah, kalau kita mau pakai rotari kita harus pakai tuas ini, kita majukan. Kalau posisi mesin menyala harus kita kopling ya ini ya, jangan sampai enggak kita kopling, soalnya rontok di giginya teman-teman. Nah, ini memutus, ini netral. Kalau bagian ini netral, kalau ini masuk dia PTO 540 rpm. Nah kita lihat teman-teman dari speedometernya. Nah ini batas dari RPM PTO 540. Nah kita beralih ke speedo sini ada suhu ampere ya. Normalnya dia di tengah-tengah jarum jam, kalau ke atas positif overheat. Di situ kita lihat ada indikator full tank. Di sini speedometer RPM. Sini ada HM atau posisi berapa lama jam kerja kita. Terus kita alih ke sini, ini ada tuas transmisi. Percepatan ada 4 percepatan, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Nah ini juga bisa mengatur sewaktu kita kerja ataupun sewaktu kita rolling ataupun jalan biasa lah ini. Nah, beralih ke sini, ini ada tuas hidrolik. Tuas hidrolik ini berfungsi buat menaikkan dan menurunkan implemen yang di belakang situ. Namanya tuas hidrolik. Tuas hidrolik buat naik dan menurunkan implemen. Sini kekosongan ini bisa kita pakai buat implemen yang lainnya. Misal kalau ada front dozer, di sini mesti ada tambahan implemen buat pengaturan front dozernya. Di sini pun juga ada tambahan lagi buat implemen yang lainnya. Nah, di sini ada sabuk pengaman, ada juga sabuk pengamannya. Nah di sini yang hitam ini buat pengaturan hidrolik pump yang di belakang.
dia bisa mengunci, bisa melembutkan, mempercepat atau memperlambat naik turunnya hidrolik yang di belakang. Jadi teman-teman jangan selalu ini kita putar-putar terus. Kita putar, kita setel sewaktu hidroliknya kalau kelambatan kecepatan gitu bisa kita setel, tapi harus posisi netral terus, jangan sampai kebanyakan kita setel. Beralih ke sini, ini ada double. Nah, ini ada kardan, ada double kardan. Dia menghubungkan atau memutus roda depan. Fungsi kalau kita kerja harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini, kayak istilah mobil nggak ada tenaga. Sama aja ini bisa buat tenaga mesin, karena pakai double itu positif lebih kuat tenaganya. Kerja apa aja harus pakai double ini. Ini caranya kita naikkan. Ini posisi netral, harus kita tarik ke atas. Ini posisi dia on. Kalau mematikan kita off ke belakang. Nah, ini dipakai aja sewaktu kalau kita kerja. Kalau kita arah pulang kerja di jalan biasa, kita harus matikan itu, karena efek lain juga kayaknya solar juga ya terasa, apalagi ban depan ini kayaknya lebih cepat aus juga, karena ban depan juga dia bergerak melawan. Kalau kita putus kan dia cuma melawani yang dari belakang. Nah, di sini kita balik ke sini, kita ada kopling. Nah, kopling ini berfungsi segala macam operasional ketika waktu kerja ya, atau berjalan biasa. Nah, ini kalau kita mau menstarter mesin, kita harus injek kopling. Jadi kita menstarter mesin itu harus selalu injak kopling. Ya kalau nggak diinjak otomatis dia nggak bisa hidup. Ya. Di sini ada sekring. Di sini ada switch sekring, ada lampu sein, hazard, lampu depan belakang, kontak semua di sini. Beralih di sini ada dinamo start. Dinamo startnya dia di luar. Dinamo start. Terus kita alih ke tombol-tombol yang masih di area setir ini, pengemudi. Di sini ada klakson. Di sini ada klakson. Kita bunyikan gimana suara klaksonnya. Kok nggak hidup? Bunyi klakson karena L40 ini sering stop kontak yang di aki itu selalu ngelak, jadi harus kita benerin dulu dari stop kontak yang di aki sana. Ini ada klakson, ini ada hazard, ini ada sein. Kita kesini sein kiri, kalau ke sana sein kanan. Nah, ini lampu, posisi lampu off, lampu jarak pendek dan jarak jauh. Nah, beralih ke sini biar mudah. Beralih di sini ada tuas maju mundur. Ini semacam kayak maticnya gitulah. Ini jadi tuas maju mundur. Nah, tuas maju mundur, posisi netral, posisi maju, gigi mundur, netral. Dah. Saya ini semua cukup yang di sini, tinggal yang ini. Nah, ini ada gigi satu lagi. Ini namanya ada gigi kelinci sama gigi kura-kura. Ini buat kekuatan kita kerja. Jadi kalau
kita pakai mode kura-kura. Ini kalau kita bekerja, ini tenaganya kuat ini. Putaran dari roda dia melambat, putaran mesin ke PTO belakang dia kuat. Jadi fungsi buat kerja buat PTO lah ini. Jadi dia kuat kalau kita pakai kura-kura. Kalau kita jalan biasa arah pulang kita pakai yang kelinci karena cepet larinya. Di sini ada handle tangan buat naik. Kita naik ke operator. Di sini ada sign. Di sini ke belakang ada lampu. Ini lampu tembak ini. Dia pakai lampu tembak. Terang sih, lampunya masih boklam kuning, tapi terang yang kuning daripada yang putih kalau posisi hujan. Kalau posisi biasa mungkin terang yang putih. Nah, ini kebetulan kita masih pakai implemen display mata 3. Kebetulan juga ini piringannya juga udah mau habis, udah mau minta ganti. Ini kita pakai piringan 3. Ini stop lamp belakang, stop lamp kiri, stop lamp kanan. Ini cuma seri aja ya ini teman-teman. Ini cuma seri, dia nggak bisa rem hidup. Kalau kita injek rem hidup itu enggak. Ini cuma seri aja. Nah, ini ada sen kanan. Ini batangan kap mesin ini. Kap mesin, kap pengemudi lah ini. Kap pengemudi. Coba kita turunkan hidroliknya. Ini filter solar. Ini juga filter solar. Kalau ini filter hidrolik. Ini filter hidrolik. Filter oli. Setiap kita ganti oli, kita harus ganti filter olinya sama filter solar. Ini masih ori Genuine Kubota ya, masih ori spek Kubota. Kalau saya melihat dari teman-teman lainnya itu pengguna traktor, dia udah pakai filter persamaan mobil lainnya. Bisa juga itu tergantung masing-masing sampean mau yang bawaan dealer ataupun persamaan tuh monggo sampean semua yang menentukan. Nah, sini ada double kardannya, ini double kardan. Ini buat pengumpung roda depan. Terus kita beralih ke dalam mesin mungkin ya, dalam mesin. Kita beralih ke dalaman mesin. Ini ada saringan udara yang masuk ke bos pom. Nah, ini dalamnya ada saringan ini teman-teman. Kita buka. Nah, ini ada saringan luar. Di dalam lagi ada saringan dalamnya ya. Ini harus kita rajin-rajin kita semprot, jangan malas-malas kita semprot. Kalau terasa kiranya kita udah mau menyemprot, kita semprot aja ini juga soalnya buat napas. Sini ada cadangan air radiator atau air cooler. Radiatornya di sini ada baterai aki. Baterai aki ini udah kita ganti ya, udah kita perbesar. Jadi kalau orinya itu masih kecil dia, entah itu berapa ini, lupa. Di sini ada tutup radiator, ada radiator. Nah, ini teman-teman kisi-kisi radiator ini harus kita sering bersihkan ya teman-teman. Ini bisa menyumbat
udara yang masuk ke radiator buat mendinginkan mesin itu bisa menyumbat. Kalau kita orangnya ceroboh, nggak gampang bersin, gampang mesin overheat. Itu ada panvel itu 41 kayaknya, 41 bisa di kasih persamaan yang lain juga bisa, mau ori juga bisa. Posisi mesin gini ya, 3 silinder ini, mesin 3 silinder, jadi masih 3 silinder 40 horsepower atau 40 HP. Ini exhaustnya ini ya, ini tangkinya di dalam sini, tangkinya Viper. Rasa cukup ya teman-teman. Nah ini kan kebetulan punya L40 sama L36. Nanti selanjutnya kita review yang Kubota L36 itu. Apa perbedaannya, apa fitur-fiturnya juga kita ulas juga di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sobat tani, sobat traktor seluruh Nusantara Indonesia. Berbagi ilmu dan berbagi manfaat itu sangatlah indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.